Oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut. Dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal atau docking, terminal bongkar muat tengah laut, air bilga atau saluran buangan air, minyak dan pelumas hasil proses mesin, scrapping kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Salah satu kasus terjadinya oil spill adalah yang baru-baru ini terjadi di Pantai Monumen Perjuangan Rakyat hingga Benua Patra di Balikpapan, Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ada tumpahan diduga minyak mentah berasal dari kapal tanker yang lego jangkar di sekitar perairan Balikpapan sehingga terbawa arus sampai ke pesisir pantai Kemala Beach dan sekitarnya dengan bentangan pencemaran sepanjang kurang lebih 1 mil pesisir pantai hingga memasuki saluran got masyarakat sekitar. Selama periode antara 1998 hingga 2017 sudah ada 37 kasus tumpahan minyak mentah di perairan Indonesia. Kemudian, dari mana saja sumber tumpahan minyak ini? Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, tumpahnya minyak ini dapat berasal dari pertama, yakni operasi kapal tanker, kemudian perbaikan dan perawatan kapal, terminal bongkar muat tengah laut, bilga dan tangki bahan bakar, scrapping kapal, dan kecelakaan tanker. Meskipun minyak yang tumpah pada akhirnya akan terurai atau terasimilasi oleh lingkungan laut, namun waktu yang dibutuhkan untuk itu tergantung pada karakteristik awal fisik dan kimiawi minyak serta proses weathering minyak secara alamiah. Dan tentunya, tumpahan minyak ini menimbulkan dampak baik ke lingkungan maupun organisme yang ada di dalamnya. Lalu apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari tumpahan minyak ini? Untuk kasus oil spill di perairan terbuka, konsentrasi minyak di bawah slik biasanya sangat rendah dan maksimum akan berada dalam kisaran 0,1 ppm, sehingga tidak menyebabkan kematian massal organisme terutama ikan-ikan akibat tumpahan minyak di perairan lepas pantai. Permasalahannya, kebanyakan kasus tumpahan minyak terjadi di perairan pantai ataupun perairan dalam inshore. Pernah dilaporkan pada kecelakaan kapal tanker Amono Cadiz tahun 1978 di perairan Inggris dan Prancis, populasi ikan-ikan dari jenis Pleuronectes patesa dan Solea vulgaris dilaporkan mengalami kematian massal. Resiko kematian massal akan lebih besar lagi bagi ikan-ikan di tambak ataupun di keramba serta jenis kerang-kerangan yang kemampuan migrasi untuk menghindari spill-nya sangat rendah. Berbeda dengan dampak letal yang dapat dikuantifikasi dengan mudah di lapangan, menurut Gesang tahun 1993, dampak subletal akan lebih akurat jika dibuktikan di laboratorium. Uji laboratorium menunjukkan bahwa reproduksi dan tingkah laku ikan serta kerang-kerangan dipengaruhi oleh konsentrasi minyak di air. Dengan konsentrasi yang relatif rendah atau sekitar kurang dari 0,1 ppm, kemampuan tetas telur, tingkat kelulusan hidup, jumlah larva cacat, dan penutupan cangkang pada kerang dipengaruhi secara signifikan. Banyak jenis udang dan kepiting membangun sistem penciuman yang tajam untuk mengarahkan banyak aktivitasnya. Akibatnya, exposure terhadap bahan B3 ini menyebabkan udang dan kepiting mengalami gangguan di dalam tingkah lakunya seperti kemampuan mencari, memakan, dan kawin. Stadium planktonik dari telur dan larva ikan, moluska serta krustase memiliki kerentanan yang tinggi dari kontak secara langsung dengan B3. Pada kasus yang ekstrim seperti oil spill yang terjadi saat Perang Teluk tahun 1991 hingga 1992, 75% stok udang menurun. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk jika spillage bertepatan dengan periode pemijahan atau spawning dan lokasi yang terkena dampaknya adalah daerah asuhan atau nursery ground. Dampak terhadap stadia planktonik dari organisme juga akan semakin tinggi ketika bersamaan waktunya dengan periode pemijahan serta masuknya spesies yang paruh raya ke daerah tertutup atau semi tertutup seperti teluk yang tercemar. Secara umum, ikan akan dapat menghindari bahan pencemar dan dampak jangka panjang terhadap populasi lokal. Uniknya beberapa jenis ikan yang bersifat teritorial, ikan akan harus kembali ke daerah asal untuk mencari makan dan berkembang biak, kendati pun daerah yang dituju adalah daerah yang terkontaminasi oleh B3. Hal ini akan meningkatkan resiko terhadap ikan migrasi.
Menurut IUNC tahun 1993, ekosistem pesisir dan laut meliputi mangrove, delta sungai, estuari, padang lamun, dan terumbu karang memiliki fungsi dan peran yang penting secara ekologis, ekonomi, dan juga sosial budaya. Secara ekologi, ekosistem tersebut merupakan daerah perkembangbiakan, penyedia habitat dan makanan untuk organisme dewasa, serta mendukung jejaring makanan, contoh input nutrien dari daun-daun mati bagi ekosistem ataupun habitat lain di sekitarnya. Tekanan dari masuknya limbah B3 akan mempengaruhi peruntukan sistem-sistem tersebut. Ditambah lagi, vulnerabilitas dari ekosistem tersebut sangat tinggi terhadap bahan beracun berbahaya, di samping natural attenuation, dispersion, and dilution pada beberapa ekosistem seperti mangrove, estuari, padang lamun, dan daerah dangkal di pantai relatif lebih lambat. Kemudian, bagaimana bila tumpahnya minyak tersebut sudah terjadi, dan bagaimana pula cara penanganannya? Penanganan atas tumpahnya minyak ini dapat dibagi menjadi 3, yakni secara biologis, kimiawi, dan fisika. Salah satu contoh penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Yaitu suatu proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan secara biologi dalam kondisi terkendali dengan tujuan mengontrol, mereduksi, atau bahkan mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Kelebihan teknologi ini ditinjau dari aspek komersial adalah relatif lebih ramah lingkungan, biaya penanganan yang relatif lebih murah dan bersifat fleksibel. Teknik pengolahan limbah jenis B3 dengan bioremediasi ini umumnya menggunakan mikroorganisme seperti kamir, fungi, dan bakteri sebagai agen bioremediator.